Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang etika dan hukum keperawatan anestesiologi. Nah, pada pokok bahasan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sejarah anestesi di Indonesia. Baik, sebelum masuk ke sub pokok bahasan, terlebih dahulu kita tahu tentang tujuan atau makna dari pembelajaran pada sub pokok bahasan pada hari ini. Yang pertama, setelah mahasiswa belajar tentang sejarah anestesi di Indonesia, mahasiswa dapat mengetahui tentang pengertian dari anestesi itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa juga dapat mengetahui tentang bagaimana sejarah anestesi di Indonesia. Kemudian mahasiswa juga dapat mengetahui tentang penggunaan obat-obatan pada atau di dalam pembiusan atau anestesi. Kemudian mahasiswa juga mengetahui bagaimana penggunaan obat bius pertama kali dilakukan. Dan yang berikutnya, mahasiswa juga mengetahui tentang bagaimana sejarah pendidikan perawat anestesi dan lahirnya pendidikan keperawatan anestesi. Nah, itu yang nanti kita akan belajar bersama di sub pokok bahasan pada hari ini. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari anestesi itu sendiri. Nah, teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa pasti sudah tahu tentang apa itu anestesi atau definisi dari anestesi. Ya, dari berbagai sumber atau dari berbagai buku yang dijelaskan, anestesi merupakan suatu pembiusan, ya, atau berasal dari kata Yunani atau artinya adalah itu adalah tidak atau tanpa, dan aesthetos atau yang diartikan di sini adalah persepsi atau kemampuan untuk merasakan. Nah, secara umum berarti anestesi merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan rasa sakit ketika melakukan suatu pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Nah, ini dari definisi anestesi itu sendiri. Kemudian istilah anestesi itu sendiri ini digunakan pertama kali oleh Bapak Oliver Wendell Holmes, ya, pada tahun 1846. Nah, ini pada tahun 1846 oleh Oliver Wendell Holmes ini anestesi itu diperkenalkan atau ditemukan. Nah, pada zaman dahulu, ya, pada sebelum tahun 1846 atau sebelum anestesi itu dikenal, itu operasi ini atau operasi yang biasanya dilakukan itu tidak menggunakan yang namanya obat anestesi. Jadi pasien-pasien tersebut itu dilakukan operasi tanpa diberikan obat anestesi, ya. Dan operasi ini harus dijalankan secepat mungkin karena tidak menggunakan obat anestesi untuk meminimalkan rasa sakit yang diderita pada pasien. Nah, itu sebabnya maka operasi ini harus dilakukan sesegera mungkin, ya. Nah, dari beberapa sumber ini, rekor dunia untuk amputasi kaki pada zaman dahulu, ya, itu kurang lebih dari 15 detik yang dilakukan oleh Dominic Larrey, ya. Itu operasi amputasi, ya, pemotongan kaki, ya, tanpa menggunakan obat anestesi. Itu waktunya 15 detik, itu cepat sekali, ya.
Baik, kemudian kita masih membahas tentang definisi atau pengertian secara umum dari anestesiologi itu sendiri, di mana anestesiologi itu merupakan suatu cabang ilmu ya spesialis dalam ilmu kedokteran yang berhubungan erat dengan upaya untuk mengurangi rasa sakit sebelum, selama, dan setelah masa pembedahan. Upaya untuk mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri yang disebabkan oleh penyakit, luka, atau selama proses pembedahan berlangsung ya, ini sudah dikenal sejak tahun 1846 ya. Jadi orang-orang dulu pun ya itu juga sudah mengenal tentang obat-obat anestesi, yang pada umumnya hal ini dilakukan dengan cara membuat pasien atau seseorang kehilangan kesadarannya sebelum dilakukan tindakan pembedahan tentunya. Baik, berikutnya kita mengenal tentang sejarah anestesi di Indonesia, di mana perkembangan anestesiologi di Indonesia telah dimulai pada sebelum zaman Perang Dunia Kedua. Pada masa kependudukan Belanda, anestesiologi ini mulai diajarkan di Central Berningziekenhuis atau yang lebih dikenal sebagai Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya, atau RSCM yang ada di Jakarta. Yang rumah sakit tersebut atau RSCM itu ya lebih dikenal dengan rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan. Dalam era tahun 1960-an, dokter-dokter dari Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Padang, Medan ya, serta rumah sakit lainnya di Jakarta, dia datang ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo atau rumah RSCM yang dikenal dengan RSCM itu untuk belajar atau untuk mempelajari tentang ilmu anestesiologi. Dan kebanyakan dari dokter anestesiologi yang dididik di Indonesia juga diberi kesempatan untuk menambah pengetahuan di luar negeri yaitu salah satunya di Amerika, Belanda, Inggris, Denmark, Swiss, Jepang, dan Australia ya. Jadi di mana sejarah anestesi di Indonesia itu ya, itu dulunya itu belajar di RSCM ya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di mana rumah sakit RSCM ini dikenal sebagai rumah sakit pendidikan ya. Dokter-dokter ahli dari seluruh Indonesia datang untuk belajar tentang bagaimana anestesiologi ini atau ilmu anestesiologi. Tidak hanya berhenti sampai di Indonesia saja, akan tetapi dokter-dokter tersebut disuruh untuk belajar menuntut ilmu anestesiologinya atau ilmu kedokteran anestesiologi ke luar negeri ya, untuk menambah keilmuan terkait dengan anestesiologi. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1967 ya, di sini berdirilah yang namanya Ikatan Ahli Anestesiologi Indonesia atau dinamakan dengan IAAI ya, Ikatan Ahli Anestesiologi Indonesia, sebagai salah satu organisasi yang mempersatukan seluruh ahli anestesiologi yang ada di Indonesia. Pada awalnya ya, IAAI ini memiliki 4 cabang, yaitu yang berada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian pada Kongres Nasional atau KONAS IAAI ini, Kongres kedua ya, yang berada di Bandung tahun 1988,
Nama IAA ini dirubah menjadi IDSSAI atau IDSAI atau Ikatan Dokter Spesialis Anestesiologi Indonesia pada Konas IDSAI kelima di Yogyakarta tahun 1998. Nama organisasi ini diubah lagi menjadi Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi dengan singkatan IDSAI. Ya. Nah, di sini lahirnya organisasi pertama kali ya, atau dinamakan IAI ini ya pada tanggal 1 Juli 1967, yang nantinya ya setiap beberapa tahun setelah berdirinya organisasi ini akan ada beberapa perubahan-perubahan ya, mulai dari yang pertama IAAI, kemudian ada IDSAI ya. Ini merupakan suatu proses dari organisasi perhimpunan anestesiologi yang berada di Indonesia itu sendiri. Baik, kemudian di sini kita akan membahas tentang penggunaan obat-obatan dalam anestesi ya, dimana dokter anestesi ini memberikan obat-obat anestesi itu bisa melalui suntikan, injeksi, kemudian dihirup ataupun lewat mulut ya, dimana obat-obat anestesi ini bertujuan untuk menghilangkan rasa nyeri ya, kemudian untuk menidurkan dan untuk membuat tenang pada pasien tersebut, atau dinamakan obat ini biasanya dinamakan dengan triangulasi ya. Ataupun jenis-jenis obat anestesi yang digunakan ya, yang pertama nih pada pertama kali digunakan pada tahun 1934 ini adalah tiopental ya, kemudian ada benzodiazepam intravena, kemudian ada provolon ya, etomidate ya, ketamin ya, kemudian pada 1951 ada haloten, kemudian ada 1963 sampai 72 itu ada enfluran dan isofluran ya, kemudian 1971 ada desfluran dan sevofluran ya. Kemudian setiap tahun pasti akan terjadi suatu pengembangan dari obat-obat anestesi ya, yang sifatnya tentunya mengakibatkan efek negatif yang sangat sedikit ya. Ya, kemudian sejarah pendidikan perawatan anestesi ya, dimana dulu ya pada tanggal 11 September 1962 itu sekolah pertama ya, namanya adalah Sekolah Penata Anestesi Kimia ya. Dulu awalnya itu belum ke perawatan anestesi, tapi masih Sekolah Penata Anestesi Kimia ya, pada tanggal 11 September 1962. Kemudian pada tahun 12 September 1985 ini berubah menjadi Akademi Keperawatan Anestesi ya. Ini pertama kali berada di Surabaya ya. Penyelenggaraan pendidikan anestesi berada di Surabaya tahun 1985 sampai 1990 ya. Dari mulai penata anestesi kimia berubah menjadi Akademi Keperawatan Anestesi. Akademi berarti sudah D3 keperawatan. Nah, kemudian pada tahun 1990 sampai 98 ya, ini berubah menjadi pendidikan ahli madya keperawatan. Nah, ahli madya keperawatan. Ya, kemudian
pada tahun 2002 sampai 2004 program studi keperawatan anestesi ya ini sudah banyak ya, ada di Poltekkes Surabaya, Poltekkes Jakarta. Ini dulu itu hanya ada di Surabaya dan ada di Jakarta ya pada tahun tersebut ya. Kemudian pada tahun 2007 sampai 2009 program studi keperawatan anestesi ya masih sama ya, jadi 3 keperawatan ya, program studi keperawatan anestesi berada di Jakarta. Kemudian tahun 2008 ini keputusan Menkes ya tanggal 20 Maret 2008 tentang pembentukan diploma D4 dari yang dulunya masih sekolah penata, kemudian akademi ya D1, D3 sampai D4 ya. D4 itu mulai dari 2008 tanggal 20 Maret ya, di sini nih itu sejarah pendidikan perawatan anestesi. Ya, kemudian lahirnya pendidikan keperawat atau penata anestesi, di mana pendidikan tersebut itu dulunya diberi nama dengan sekolah awalnya ya tadi, sekolah penata anestesi ya, yang berdiri di Jakarta ya pada tahun 14 September 1962 ya, dengan SK Depkes RI ya 7 September 1992. Kegiatan perkuliahan diselenggarakan ya di RS Rumah Sakit Umum ya Pusat Cipto Mangunkusumo Jakarta ya. Pertama kali pendidikan penata anestesi itu di RSTM tahun 1962 tuh. Program ini ya, program pendidikan anestesi ini sangat membantu terselenggaranya pelayanan anestesi di rumah sakit di Indonesia, di mana dulu ya dokter anestesi ini masih sangat sedikit jumlahnya. Sementara perkembangan teknologi kesehatan termasuk rumah sakit baik negeri maupun swasta yang berada di Indonesia sudah mulai berkembang pesat ya. Ya, di mana dokter anestesinya dulu itu masih sedikit, tetapi rumah sakit swasta atau negeri itu sudah banyak sekali di Indonesia, sehingga butuh dokter anestesi yang lebih banyak. Nah, salah satu bagaimana kiatnya untuk supaya pelayanan tercapai, makalah berdirikan penata anestesi ya, ini bukan dokter ya, tapi penata anestesi ya, dimana sekolah penata anestesi ini menjadi akademi anestesi ya dari Depkes RI dengan SK Menteri Kesehatan nomor 92 tahun 1966, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 5 November 1966. Lulusan tersebut ya dinamakan dengan penata anestesi dan kemudian akan masuk dalam rumpun keteknisan medis ya, dan kemudian akan digunakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1966 pada tahun yang sama. Ya baik, kemudian di sini di bab ini menjelaskan tentang bagaimana perubahan pendidikan penata anestesi atau perawat anestesi ya. Seiring dengan tadi ya berjalannya waktu ya di kalangan dokter spesialis anestesi itu sendiri terjadi pro dan kontra ya terhadap pendidikan atau konsep pendidikan yang berhasil dibangun oleh Profesor Kellan ya. Tadi konsep sekolah penata anestesi itu sebenarnya berhasil ya. Di sini dulu ini sangat membantu sekali pelayanan
anestesi atau dokter ya anestesi yang masih sedikit itu tergantikan oleh penata anestesi ya, dimana pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut ini sangat terbantukan oleh penata anestesi. Tetapi ada beberapa dokter spesialis anestesi yang pro dan ada yang kontra, dimana ini ya beralasan dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan pendidikan Agnes ya. Ini mengajukan beberapa alasan. Yang pertama terkait dengan ilmu medis yang diajarkan kepada mahasiswa ya. Akademi anestesi ini terlalu banyak, sedangkan basic mereka adalah perawat ya. Iya, tentunya mereka bukan dokter, mereka hanyalah perawat penata anestesi, tetapi mungkin ilmu yang diberikan itu terlalu banyak ya, terlalu mendalam. Ada juga lulusan dari Agnes yang ada yang arogan atau merasa sebagai penguasa tunggal di rumah sakit daerahnya, sehingga dokter anestesi yang baru lulus tidak boleh masuk. Nah ini zaman dulu ya, mungkin karena belum ada dokter anestesi ya, sehingga penata anestesi ini sudah masuk terlebih dahulu, dimana penata anestesi atau perawat anestesi tersebut itu menguasai tempat wilayah kerja tersebut ya, sehingga kalau ada orang baru padahal dia dokter ya, anestesi, dia cenderung kurang bersahabat dengan tenaga medis atau dokter anestesi tersebut ya. Jadi atau ini merupakan salah satu dilema ya gitu. Nah, kemudian ketiga, untuk perawat anestesi yang bisa mendampingi dokter anestesi, cukup diberi ilmu anestesi sekitar 40 SKS saja dan bisa diberikan dengan in-house training. Jadi alasannya ya, tidak perlu sekolah anestesi ya, tidak perlu melanjutkan menjadi akademi atau bahkan menjadi D3 atau D4 perawat anestesi, tapi cukup dengan pelatihan saja. Nah, ini beberapa alasan-alasan yang diajukan oleh dokter spesialis yang kontra dengan adanya penata anestesi ya. Itu Nah, kemudian pada tahun 1983 ya, di Wisma YTKI ya, Gatot Subroto Jakarta ini mengusulkan agar penata anestesi ini masuk ke dalam rumpun keperawatan ya, dimana anestesi ini masih masuk ke dalam peran dan fungsi perawat ya, dimana terdiri dari caring, role caring ya, therapeutic dan coordination ya. Makanya mengusulkan ya dulu penata anestesi ini masuk ke dalam perawatan anestesi pada tahun 1983. Ya, kemudian dimana tadi ya usul dari beberapa profesor ya yang menyatakan bahwa anestesi masuk ke dalam satu rumpun keperawatan ya. Nah, di sini Depkes juga mengeluarkan surat perintah ya kepada Ikatan Anestesi Indonesia agar seluruh fakultas kedokteran yang menyelenggarakan PPDS atau anestesi harus mendirikan akademi perawat ya, perawat anestesi dan dokter residen anestesi atau dokter residen anestesi yang mau ujian akhir harus mengajarkan ilmu anestesi ke mahasiswa Agnes ya. Nah, maka dari itu dibukalah program pendidikan perawatan anestesi di Jakarta
Bandung, Surabaya, Semarang. Ya, dari beberapa kota tersebut pada tahun 1985 ya. Di 1985 dibuka ya perawat anestesi ya. Anestesi masuk ke dalam rumpun perawat ya tahun 1985 ya. Sekolahnya di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Tetapi ya terjadi beberapa perdebatan antara IAI dengan PPNI terkait dengan kurikulum ya. Di sini terjadi beberapa ya pejabat-pejabat tinggi dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia dengan Ikatan Anestesi ya. Ini debat terkait dengan kurikulum perawat berbeda dengan kurikulum yang ada di anestesi ya. Mulai dari SKS-nya, mulai dari isi perkuliahannya, ini banyak sekali perbedaan yang terjadi ya pada tahun tersebut ya. Sehingga pada tahun 2007 ya, dengan beberapa usulan dari Poltekkes ya di Jakarta, akhirnya Diknakas kembali mengizinkan membuka lagi Diploma 3 ya, program studi keperawatan anestesi di Jakarta, dan menerima mahasiswa dari lulusan SMA ya. Dulu PPNI itu masih atau ya ini masih masuk ke dalam PPNI, walaupun kurikulumnya agak berbeda, tetapi masih menjadi satu ya, sehingga tidak terjadi crash antara perawatan anestesi dengan perawatan perawat ya yang secara umum, dimana sekarang itu sudah berdiri sendiri, artinya PPNI sendiri dan penata anestesi itu sendiri ya. Perawat anestesi itu dengan organisasinya IPAI ya, itu tidak mau bergabung dengan PPNI ya, sehingga perawatan anestesi itu mendirikan suatu organisasi sendiri dan membentuk suatu organisasi yang memang di dalamnya itu tidak mau dicampuri dengan perawat atau PPNI, seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi pada dasarnya sebenarnya konsepnya itu ya perawat anestesi dengan perawat yang pada umumnya itu belajarnya itu sama-sama perawat, dan perawat anestesi pun harus tahu tentang konteks dari perawat ya. Cuma nanti bedanya kalau perawat anestesi itu dia akan berfokus kepada bagaimana belajar tentang asuhan kepenataan anestesi, peri anestesiologi, seperti itu ya. Dia akan lebih banyak SKS-nya tentang membahas tentang itu ya. Sedangkan perawat pada umumnya dia akan dapat juga anestesio, tapi dia hanya sebatas superficial saja ya. Ya harusnya tidak terjadi perbedaan, maksudnya sama-sama perawat anestesi sama perawat pada umumnya ya. Tetapi ini kebijakan orang-orang yang mempunyai organisasi, di mana mungkin mereka mempunyai kepentingan sendiri, akhirnya mereka memilih untuk menjadi organisasi sendiri atau lepas dari PPNI ya. Tapi tetap ya semuanya menjadi satu kesatuan sih sebenarnya ya teman-teman semua ya. Jadi itu sedikit mengenal tentang bagaimana sejarah anestesi khususnya di Indonesia ya teman-teman ya. Nanti silahkan teman-teman bisa buka lagi bukunya atau sejarah anestesi atau jurnal-jurnalnya, bagaimana dulu awalnya penata anestesi di Indonesia, kemudian siapa pendiri-pendirinya, kemudian perubahan yang terjadi, pro kontranya seperti apa. Nanti silahkan bisa
ulas lagi, dibaca lagi lebih dalam ya teman-teman. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya rekan-rekan mahasiswa. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.